Apa? Apa? Nanya dong. Adek nanya ke kakak. Apa Mbak? Sebutin 3 hal yang bikin lo bahagia tuh apa? Keluarga. Anak-anak terutama. Terus traveling. Sama olahraga. Oke. Agnes. Kalau aku pertama sehat. Terus? Iya, kedua ya merasa serba cukup aja sih. 3, satu lagi berarti. Ketiga, aku happy. Apa yang bikin aku happy ya? Bisa tidur siang tuh happy. punya waktu buat tidur siang. Kalau Mbak Rasti? Bikin gue happy kalau gue itu butuh musik. Jadi gue tuh kalau apa yang bisa bikin gue happy tuh simple. Sebenarnya gue butuh mojok dengar musik. Menyendiri. Ala Mbak Rasti ya. Introvert kan dia. Gitu. Iya. Karena semakin kalau gue nggak bahagia, pokoknya gue carinya momen me time gitu loh. Me time, iya. Gitu. Terus keluarga means all, tapi dalam arti kata keluarga yang harmonis ya, semua baik-baik aja gitu loh, gitu. Terus yang terakhir, boleh jujur ya? Kucing nih pasti nih. Bukan. Apa kucing? Ketika gue dapet duit banyak. Barusan aku baru mau ngomong. Maksudnya duit banyak on my effort, on my achievement gitu loh, dapat Iya, duit iya. banyak. Berarti gitu. kalau kamu achieve something gitu kan. Baru aku mau menyimpulkan, udah umur dewasa gini, ternyata kebahagiaan kita tidak diukur dari harta ya. Jawab. No, maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Tapi ukurannya itu bukannya melulu uang. Maksudnya gini, ketika gue earn more banyak, berarti kan gue banyak klien yang satisfied sama gue. Jadi ukurannya tuh ya mau nggak mau ukurannya ke duit. Tapi realnya itu berarti banyak klien yang ke gue, puas dipercaya sama gue. orang. Hasil Banyak kerja yang gue bagus, appreciate gitu. hasil karya kita. Betul gitu. Soalnya kan happiness itu kan dimulai dari hal-hal kecil juga ya Mbak ya sebenarnya. Kadang kalau kita mikirin kayak tadi apa yang bikin happy ya, kalau dipikir-pikir terlalu jelimet gitu kan. Padahal banyak banget nih hal-hal yang super simpel kayak hari ini ketemu kalian. Hari ini emang manis banget ya. Hari ini ketemu kalian dalam keadaan sehat atau apapun itu kan ternyata bisa asal kita notice sebenarnya ya. Kalau misalnya hal-hal yang bikin kita happy. Karena kalau kita lagi dalam kondisi mental yang mungkin kurang, mungkin lagi sedih atau lagi desperate, itu sebenarnya susah loh untuk misalnya ditanya apa yang bikin happy, nggak ada, I'm not happy gitu kan. Yes, tapi sebenarnya happy itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil jika kita mau yang sederhana yang aja sederhana kan. kalau kita mau ngelihat itu sebenarnya. Iya, kalau aku lagi stres aja nih, terus ketemu anak gitu, misalnya ya untuk dia sekedar bunda gitu, terus nempel-nempel itu aja kayak, terus gusel-guselan itu aja kayak, wah gitu, lupa stresnya gitu. Terus sebaliknya kalau stres sama urusan rumah gitu kan pasti kan ada aja gitu. Terus ya karena kebetulan aku mencintai pekerjaanku ya, jadi pada saat aku aku ngerjain klien gitu tuh kayak lupa aja gitu, karena aku menikmati proses. Kan gitu kan. jujur ya, kita ngomongin klien, bikin orang bisa senyum sama dirinya tuh menyenangkan loh. Iya. Nular loh ke kita jadi happy juga loh gitu loh. Mungkin lebih ke situ ya, daripada materi, sama kita dapat happiness lebih. Ya kita ya tentu saja materi juga mendatangkan kebahagiaan, mempermudah gitu ya. Tapi ternyata happiness yang menurut aku sih paling berharga banget, kayak misalkan nih lagi ngerasa down, lagi ngerasa aduh sedih banget. Ngapain ya supaya aku tuh bisa lebih lega, bisa lebih happy. Sementara katanya happiness itu kan nggak bisa dicari ya, karena it's within us. Itu berasal dari itu tuh berasal dari dalam kita. Jadi kita tuh nggak bisa nyari, gue mau pergi ke Bali nyari happiness, nggak bisa, karena itu semua kan dari dalam diri kan. Jadi biasanya nih kalau aku lagi ya kayak sedih banget, ternyata give back ke orang, terus ngelihat orangnya seneng. Kayak misalkan Mbak Rasti, Mbak Anggi ngerjain hari ini kayak lagi ngamut, ngerjain klien, terus kliennya kayak, Mbak aku seneng banget. Itu kita kayak happy-nya tuh lebih gitu ya. Jadi Tapi ya apa ya, kalau dibilang uang bukan ukuran bahagia ya emang benar.
Tapi kan nggak selalu. Tapi tadi kan ukurannya karena kalau uang gue banyak kan sama dengan banyak lain yang satisfied sama gue kan gitu. Tapi ya sorry to say, karena gini, kalau menurut aku kadang kita kurang peka sih sama diri kita, apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Kadang kalau ditanya gitu bingung, iya apa ya gitu. Kan gitu. Padahal sebenarnya untuk reach happiness itu lo daily melakukan hal-hal yang lo suka. Ngerti kan maksud enjoy aku? Ya. Enjoy gitu, kayak misalnya nggak usah jauh-jauh banyak kok anak muda atau orang atau apa, kalau aku tanya kamu seneng apa, nggak tahu. Kamu mau apa, bingung gitu. Maksud aku gimana mau reach happy kalau yang sesimpel apa yang kegiatan yang kamu sukai aja kamu nggak tahu gitu. Dan tiap kegiatan orang kan beda-beda ya. Kayak aku harus mojok tuh, Mbak Anggi udah paham tuh kalau aku udah mojok pasang earphone, terus Mbak Anggi dateng pasti nanya bisa diganggu nggak, kalau gue bilang enggak bentar, dia tahu gue lagi recharge diri gue gitu, karena emang gue happy-nya udah tahu begitu. Ya caranya ya enak gitu. Udah tahu caranya, nggak semua orang tahu gitu loh Mbak gitu. Karena ya itu harus peka sih gitu, nggak usah jauh-jauh kayak Mbak Anggi, gue rasa juga peka. Sesimpel dia tahu pas anak gelendotan ya langsung teng, kok gue ngerasa seneng ya gitu. Dan orang gini, aku belajar happiness itu adalah mulai mengubah mindset. Bukan berarti happiness itu bebas masalah, namanya hidup pasti masalah ada kan gitu. Tapi bener. Ya itu, lakukan yang lo seneng aja per hari-hari gitu. Iya, kayak aku sekarang lagi gila banget olahraga kan. Iya. Karena dengan berolahraga aku ngerasa apa ya? Ya kan satu, charge energi ya kan. Terus berolahraga itu kan mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kita happy kan. Betul. Gitu. Jadi karena aku udah tahu cara mendapatkannya gimana. Jadi ya setiap hari aku kejar itu, tiap hari harus olahraga, tiap hari harus ngobrol sama anak. Jadi tiap pulang kerja tuh aku pasti luangin, sebelum kerja aku pasti luangin waktu olahraga, sesudah kerja aku pasti luangin waktu sama anak-anak, ya sekedar ngobrol aja, satu-satu ya, aku deketin satu-satu tuh. Terus terakhir pasti ya ujung-ujungnya ya gelendotan aja sama pacar di rumah gitu. Jadi iya, jadi itu tuh udah kayak rutinitas gue untuk mencari happiness gitu. Nah di luar itu ya kejadian kan banyak, cuma karena aku udah tahu cara mencari kebahagiaan itu ya menambah kali ya Mbak ya. Ya menambah kebahagiaan ya. Jadi ya aku cari gitu, maksudnya aku lakukan. Iya. Gitu. Olahraga yuk. Nggak usah Jojo. Olahraga yuk. Dia suka olahraga. Gue suka kucing, tapi kan nggak bisa jadi satu. Tapi aduh jangan bawa kucing ke gue. I do respect dengan dia yang caranya dia mencari kebahagiaan itu ya gitu. Iya. Dan sorry itu aku punya cara aku sendiri, dan bukan berarti akhirnya siapa salah siapa benar, ya emang caranya beda aja gitu. Jadi terakhir kali merasa happy kapan Mbak? Berat ya ini bahasan kita ya. Jadi lu hari ini nggak happy? Jujur enggak. Aku mau manis. Oh, oke. Oke. Langsung gitu. Oh, dia enggak kurang ini kurang asupan gula. No. What I mean ada gini, kalau dibilang kapan terakhir happy agak susah ya, karena gue nggak berani untuk bilang yang paling happy itu tahun 2017. Yang nggak bisa gitu loh, kayak setiap tahun, setiap masa dalam hidup gue tuh punya pelajarannya masing-masing dan punya arti masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang paling buruk, paling sedih, paling baik, paling bahagia, nggak ada buat aku. Tapi kalau ditanya do you happy right now, I do. Ngerti kan? Ngerti nggak? Iya. Gitu. Ya karena kan takaran happy-nya udah beda kan. Dia karena happy itu berasal dari diri sendiri, jadi dia secara nggak sadar dia udah fueling apa ya, mengisi tankinya dia penuh ya, iya tankinya dia penuh, jadi tinggal dia rasain aja gitu. Karena aku nggak pengen put my happiness kemanapun, bahkan ke event
Ngerti gak sih? Maksudnya aku gak mau put, jadi gini, kadang orang mikir gini, seperti menamparku perlahan ya Mbak. Jangan gitu. Nggak, tapi maksudnya gini, kadang orang put the happiness itu ke peristiwa, kejadian atau event. First date happy, ya kan? Ya iya dong Mbak, masa nggak happy? Ya, gitu. Terus kayak abis itu banget ini yang dicurhatin. Iya kan, abis ini dia tumpah gitu. Terus nanti sorry tuh saya udah naruh di event tuh, put the happiness-nya ke event, ke peristiwa, lagi abis itu put ke people. Iya. You cannot do it sih gitu. Gitu. Oh ya, jadi kayak menggantungkan, jadi happy-nya aku tergantung dia gitu ya. Itu kayaknya sulit ya gantungin ke orang ya. Kan kalau misalnya pas dulu nih pacaran belum dewasa kan kayak ya pokoknya kalau misalkan dia happy ya baru aku happy. Kalau misalnya dia lagi kenapa-kenapa ya aku nggak bisa happy gitu. Mbak, aku boleh share tentang kita nggak sih? Tapi jangan lah ya. Enggak, itu lagi tergantung kan. Lo mau lo mau naruh happiness itu di kalau udah ada di diri sendiri. Jadi tinggal nanti kamu ibaratnya udah ada amunisinya mau lo tembakin kemana gitu loh, ya kan? Dan bisa disesuaikan kan, dan lagi-lagi pilihan kan. Kita lagi happy, teman kita enggak. Iya, ya itu gimana terus masa tuh? kita mau ikut nggak happy kan enggak. Jadi kalau dulu mungkin somehow kalau aku pribadi aku tuh orangnya kayak kebawa energi orang gitu loh. Dulu aku juga gitu. Jadi, kayak spons ya Mbak ya. Iya, jadi kalau orang sedih gue bisa ikut sedih banget gitu. Orang lihat iklan asuransi aja nangis gimana sih? Asuransi. Gitu. Tapi sekarang saya ikan airlines. Tapi sekarang seiring waktu udah bisa lebih jaga vibe-nya gitu. Jadi kalau aku lagi happy gitu terus gue bete, gue mau curhat gitu. Boleh ntar sore nggak? Atau boleh besok nggak? Gitu. Jadi aku lagi pengen. Jadi punya boundaries ya? Yes, harus punya boundaries. Kalau bahasa aku mulai main kotak. Mengkotak-kotakkan gitu. Jadi nggak bisa semua gue put ke kotak gue. Kadang gini deh, orang yang gelisah dia marah-marahnya ke gue, terus gue jadi baper kayak aduh gue buat salah ya gitu kan. Padahal sebenarnya ya itu kotaknya dia gitu. Gue nggak bisa nyebrang untuk ke sana. Ini unbothered life banget ya. Enak ya sebenarnya jadi orang kayak gitu, karena aku masih menjadi orang yang kayak terlalu peduli banget. Dan mungkin ini ceritanya anak pertama nih ya. Anak pertama itu kan kalau di rumah cenderung ngejagain perasaan semua orang yang ada di rumah gitu loh. Misalkan ada pertengkaran, jadi cheerleadernya semua aku tuh orang jadi cheerleadernya. Misalkan si adik kita kayak mereka berantem bodo amat misalkan gitu. Tapi sebagai anak pertama tuh harus yang kayak ayo biar rukun lagi semuanya, ditata-tatain tuh perasaan orang-orang. Ternyata kebawa nih sampai sekarang. Makanya aku lumayan sensitif gitu kalau ada kayak temen aku lagi sedih banget padahal aku lagi biasa aja. Pulang-pulang aku bisa ikutan down juga, gitu. Contohnya kayak gini, misalnya gini deh, gue bawa makanan buat lo Nes. Terus lo ngomong gini, makanannya nggak enak ya gitu. Gue nggak akan baper. Serius Mbak? Gue gak bakalan anjir gue salah pilih makanan ya, harusnya gue pilih ini, kan gue tahu Agnes ya. Enggak. Serius Mbak? Gue cuma akan milih ya gue bisanya ngasih itu. Kalau lo gak suka gak apa-apa. Dulu aku bisa gitu tuh, bisa kepikiran kayak Mbak aku kepikiran barusan. Kenapa dia gak suka ya gitu kan. Kalau sekarang gini, kurang enak Mbak makanannya. Ya siapa suruh lo gak nitip yang lain tadi gitu. Tapi aku harus belajar ini dari main kotaknya gitu. Jadi kayak ya sorry tuh gue cuma bisa kasih makanan itu karena gue selewatan atau uang gue segitu atau gue kepikirannya itu ya maaf. Tapi kalau lo nggak suka ya it's yours. Ya bukan gitu, jadi kan? Jadi perasaan bagi orang tuh sebenarnya juga bukan tanggung jawab ya, kita. Kamu tidak bertanggung jawab akan kebahagiaan orang lain. Tadi baru Mbak cerita gitu aja aku langsung gini. Terus aku harusnya bawain apa ya, terus langsung skenario-nya ada 100 gitu tau gak Mbak, si overthinking ini kayak harusnya aku bawain ini, harusnya coba kalau aku bisa mundurin waktu gitu, gila gak? Iya bisa binder dan that kok gue lagi tipsnya mungkin ya biar yang nonton siapa tahu ada yang sama kayak aku sampai akhirnya perasaan itu merugikan kamu sendiri. Jadi baru kayak gila kok maunya gue digituin gitu, akhirnya pasti karena nggak punya boundaries kan, jadi kayak ngebiarin perasaan orang juga masuk ke aku. Misalnya orang lain bilang kok gue lagi sedih lu bisa-bisanya happy, terus aku jadi iya juga ya, jadi merasa bersalah. Itu dulu aku lebih parah lagi, sekarang mendingan lah ya gitu. Tapi tetap ada pikiran-pikiran berusaha selalu memperbaiki sesuatu yang nggak sesuai dengan kenyataan. Karena ketika Agnes bilang makanan yang gue bawa nggak enak pun
itu kan hak lo Nes untuk bilang itu nggak enak, kan lidah lo. Iya sih. Ya masa gue harus yang baper gitu kan, lo lidah lo, dan gue nggak bisa yang harus pleasing lo ya, dan lo punya hak untuk bilang nggak enak Mbak Rasti, aku nggak suka, ya it's okay. Yang penting kan lo udah tahu niat gue bawain. Iya I do care for you. Udah pikirnya sampai situ aja. Udah. Wow, ini seperti sesi konseling untuk Agnes Oriza podcast ini. Karena jujur itu pun proses itu aku belajar gini, proses untuk bikin kotak itu nggak cuman in relationship ibu sama anak, adik sama saudara gitu, bahkan sama partner pun gitu loh. Jujur ya, kami berproses lama banget. Kita udah 10 tahunan ada yang Mbak? Iya, aku juga Mbak Rasti nemu titik enak klik gitu. Setelah 10 tahun kali ya. Lama banget ya prosesnya. Karena tadinya gini loh, nggak usah jajah. Mbak Anggi suka belanja, gue nggak suka belanja. Iya. Dan mindset orang togetherness itu adalah ketika harus sama-sama. Iya. Itu baru nemunya pas kita jalan-jalan kemana gitu ya Mbak ya. Terus Mbak Anggi mau belanja, gue gini, Mbak lo belanja, gue di coffee shop ya, gue tungguin kok. Gitu, ngerti kan? Jadi ternyata ketika dia harus melakukan sesuatu, gue melakukan sesuatu, ya bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Kompromis. Gitu. Dan bener juga. Dan bukan tugas gue juga bikin dia selalu jadi happy. Suka belanja gitu. Enggak maksain juga atau bikin bukan tugas dia juga untuk maksain. Enggak Mbak, enakan duduk di coffee shop kan bisa. Karena satu aktif satu autis ya. Mojok gitu kan. Jadi intinya tuh kita harus bisa ini ya, untuk bisa merasakan happiness itu ya harus belajar let go ya. Let go atas ekspektasi outputnya. Benar. Orang tuh akan bereaksi seperti apa sama kita. Let go akan ekspektasi kejadian yang mungkin seharusnya terjadi, kayak misalkan hujan lagi, kan harusnya nggak hujan. Nggak bisa. Jadi mau apa ya? Iya kan? Pawang aja. Gue sih gini, gue sih paling bahagia ya yang recently ya belakangan ini adalah 17 Juli 2023, yaitu ketok palu cerai. Gimana Mbak maksudnya Mbak? Sudah kuduga. What I mean adalah gini loh, kan tadi gue bilang gini, gue nggak mau put my happiness ke event bahkan peristiwa gitu loh. Kalau dilihat itu buruk, harusnya gue menangis. Iya Mbak. Kenapa harus menangis ya? Karena gue tahu itu yang terbaik buat gue. Nah, kalau Agnes kapan paling bahagia? Recently ya, nggak sampai yang 17 tahun lalu, yang 3 tahun ke belakang deh. Aku sih paling happy pas bisa bawa orang tua, keluarga aku, kita jalan-jalan ibadah bareng ke luar negeri. Karena itu kan udah nabung setengah mati ya. Terus pas di sana semuanya dalam keadaan sehat, lancar, bisa memanjatkan doa, langsung mendoakan jodoh ya kan. Iya, tetap. Usaha ya. Itu sih aku ngerasa happinessnya, maksudnya aku bukan ngukur dari uangnya yang dibawa untuk trip, tapi kebersamaan dan kerja keras menuju untuk bisa mendapatkan itu tuh bikin jadi lebih precious sih. Bangi? Yang recently? Ya kalau aku hampir tiap hari karena anak sih ya. Maksudnya gue ukuran kebahagiaan gue kan anak. Jadi, dia udah konstan. Even the smallest thing tuh gue, maksudnya aku rasain, aku appreciate dirayakan gitu. Ya. Cuma mungkin kemarin itu lebih ada momen untuk quality time pada saat liburan gitu. Jadi di setiap liburan tuh pasti lebih berasa lagi kan, karena bondingnya makin jadi gitu. Karena kebetulan juga anak-anak aku tipe yang nyariin aku gitu, jadi I feel wanted gitu, I feel love. Diinginkan tuh enak tahu, diinginkan dan dimauin tuh enak. Makanya jangan kelamaan single, buruan. Ntar ya, saya baru download AI tadi. Jangan lupa latihan dulu, skill test ya kan, cek NPWP. Jangan sampai ada utang. Tapi sebenarnya gini loh, ada kebahagiaan-kebahagiaan yang emang harus membutuhkan uang. Maaf, kayak kamu
Iya sih. Kesana kan pakai uang ya. Iya benar nggak sih? Benar. Maksudnya tapi meaningfulnya bukan lo spending berapa ratus juta, tapi meaningnya itu loh. Iya benar. Bukan kemananya tapi sama siapanya Tanya kan, kan gitu. Dan kalau aku sih ngerasanya makin kesini ya. Kalau dulu kan aku masih seneng beli barang nih awal-awal baru punya uang. Beli barang-barang branded gitu kan. Terus setelah udah berapa tahun mempunyai itu, udah lagi gitu aja rasanya. Maksudnya lebih ke bahkan buat aku kayak misalnya beli my dream bag gitu ya. Yang beli itu bukan karena aku beli harganya sekian gitu, tapi karena itu sebagai wujud manifestasi mimpi aku dari kecil bertahun-tahun menginginkan hal itu terus dapet. Jadi yang aku kenang ketika ngeliat tasnya tuh adalah ini it used to be my dream gitu loh. Dan sekarang I have this. Tapi bukan kayak aku mahal banget nih udah ngebeli ini, enggak gitu. Karena ternyata kesenangan dari materi itu menurut aku ya udah aja ya. Kayak misalkan barang, baju tuh kesenangannya sesaat gitu. Dan apalagi kerasa ketika mempunyai barang berlebih kayak di rumah gitu ya, make up, skincare, barang-barang aku banyak, malah jadi ngerasa nggak bisa merasakan value-nya sebesar ketika punya itu cuma satu, belinya susah diawet-awet gitu. Biasanya yang beli pertama tuh kayaknya susah dilepas ya nggak sih? Iya. Sebenarnya bisa sih, masih bisa. Maksudnya ada taktiknya untuk bisa mencapai semuanya gitu. Pertama, cari pasangan yang bisa beliin kamu ya. Jadi kayaknya kamu tetap bisa pakai saving kamu untuk kebahagiaan kamu yang lain. Cuma cari yang bener ya. Cari yang masih single bukan. Iya. Gitu. Terus kedua ya memang sekarang mungkin karena tingkat kedewasaan bertambah ya kan. Jadi kita nyarinya bukan barang tapi lebih ke experience ya, momen itu yang mahal sih, karena momen tuh nggak pernah keulang. Betul. Barang tuh bisa dibeli lagi gitu. Betul. Betul. Kalau Agnes masih make sense, uangnya dipakai buat traveling mama papa ke sana kan. Uang aku tuh spending paling banyak tuh buat kucing, Mbak. Tapi kan kebahagiaan lo. I know, tapi gini makanya apa ya bahasanya ya? I don't care orang bilang gue tuh nggak make sense spending money untuk kucing. Gitu. Tapi for me it's okay. Ya kebahagiaan gitu. Ya, di situ. Senang ya dari kucing yang baras sih seneng ya. Iya. Lumayan. Nggak guna gue beliin kalung mainan mahal-mahal nggak dipakai. Makanya cari itu olahraga yuk. Iya olahraga. Cari olahraga yuk. Sih. Tapi makin jadi momen sih makin kesini ya udah bukan bisa diukur dari materi lagi. Apalagi gitu. Ya setelah kemarin pandemi gitu. Oh iya benar. Ya kan nggak bisa kemana-mana. Terus apa yang lu punya momen kan? Iya benar. Apa yang bisa bikin lo happy? Dan tiba-tiba segala hal yang kita punya tuh nggak segitunya kepake. Benar. Semua koleksi-koleksi kita apapun akhirnya kita pakai baju rumah juga kan ya. Nggak bisa pakai sepatu banyak yang rusak ya udah nggak bisa dipakai. Wah itu momen pandemi menurut aku wake up call banget untuk orang satu bumi sih. Betul ya kayak kan? Untuk bisa let go, bener nggak? Benar. Mau pergi bandaranya tutup, mau gimana coba? Untuk bisa let go dan akhirnya prioritize kan? Karena untuk orang-orang yang waktu itu susah let go banyak kan yang jadi terganggu depresi gitu. Ya menurut aku sih, aku makin kesini ya. Selain makin let go, kata-kata ya udahlah tuh buat aku magic loh. Emang ya udahlah. Ya udahlah. Tadi kan itu sebuah kata-kata simpel ya, tapi sekarang buat aku kata-kata ya udahlah tuh maknanya dalam. Karena untuk mengatakan itu tuh tidak mudah, tapi ketika udah bisa, hari ini nggak jadi meetingnya, ya udahlah. Deal-dealan kontraknya nggak jadi, ya udahlah belum rezeki. Karena kamu udah belajar mengurangi ekspektasi untuk hal apapun. Jadi bisa ngomong ya udah. Iya emang dia. Karena dulu aku parah banget controllingnya Mbak. Parah. Karena dia tipe yang kalau yang aku tahu ya maksudnya kalau ada A itu dia langsung ada skenario di kepalanya pas pengen ini begini pasti gimana gini. Gimana caranya kejadian gitu. Sampai A tuh sampai kejadian harus aku kontrol semuanya gitu. Makanya jadi sering worry banget kan. Nah sekarang kalau misalnya udah bilang, gila udah diatur lama approach sama klien ini mau deal-dealan kontrak sekian ratus juta. Tau-tau iya maaf kita belum kerja sama dulu. Tapi ya marah aja tuh ngambil energi loh. Iya. Marah, kesel tuh ambil energi loh. Jadi buat apa buang-buang energi ke situ gitu kan. Jadi mending kata kamu ya udahlah gitu. Nah tadi udah ngomongin soal materi, soal momen, tapi kalau sama orang gimana? Apakah
harus berpasangan supaya kita itu happy? Pertanyaan gak? Jawab. Jawab duluan. Aduh, karena gini, aku tuh ngerasa komplit loh. Mau ada pasangan enggak, I'm okay. Mau ada yang nemenin jalan sendiri, I'm okay gitu. Dan sorry tuh aku tuh dari zaman dulu nggak berpikir yang namanya pasangan itu harus suami istri dan pacar. I do have partner in life loh ini. Tetap Kagak bisa kemana-mana. nggak bisa Gitu. Tapi bener maksudnya. Iya. Susah senengnya udah bareng loh. Iya. Bandel-bandelnya juga udah pernah gitu kan. Berantem pernah segala macam gitu. Terus kayak partner in life gue untuk keluarga ke nyokap bokap kakak gue. Iya. I have partner. Iya. Tapi in the different ways ya gitu. Bukan loh. romantic ways Yang ya. bisa yang bisa fulfill. Yang bisa fulfill. Iya juga ya. Kalau Mbak Anggi gimana sebagai yang udah nikah berapa? 18 tahun ya? 18 tahun. Dulu pas masih masa-masa pencarian, kan masih ada momennya kayak, aduh aku tuh kalau punya pacar atau punya suami, kayaknya aku lebih happy gitu. Ternyata Enggak gimana juga Mbak? sih dulu mungkin aku bisa happy dari pekerjaan, dari teman-teman terutama gitu. Tapi begitu punya keluarga memang it's a different way of happiness ya. Jadi kayak ribetnya memang bertambah. Cuma bahagianya juga double gitu loh. Jadi pengen deh ngerasain double-double itu. Jadi tolong yang merasa itu Agnes komen di bawah. ya tapi kan menuju ke situnya juga tentu kan ada obstacles-nya, ada rintangannya gitu loh. Iya. Cuma kan sekarang mungkin aku udah metik buahnya ya gitu. Jadi karir bagus, bisnis dan karir semakin bagus. Terus komunikasi antara aku dan suami udah lebih baik, lebih saling ngerti gitu. Terus ke anak-anak juga hasil didikan yang sudah aku terapkan. Iya. Yang tadinya kan nggak ada manual jadi orang tua ya kan. Dan selalu pertama kali jadi orang tua. Iya, dan kan? selalu pertama kali dan itu sudah membuahkan hasil. Jadi kayak memang semua tuh butuh proses. Baik buruknya tuh memang harus dilewatin, tapi itu kan apa yang bisa apa yang ngebentuk kita dan apa yang bisa kita nikmatin sekarang gitu. Jadi ya sekarang tuh overwhelmed malah dengan happiness. Jadi kalau ada kejadian gitu ya aku berusaha positif aja karena kayak why I shouldn't be thankful gitu loh. Iya kan? Jadi kayak tetap see at the bright side dan juga tetap melihat berkat yang udah dikasih ya gitu. Betul. Kenikmatan yang udah dikasih kadang kita suka lupa karena fokusnya kan kayak pengen punya ini sampai lupa gitu. Dan ternyata makin kita lihat ke sisi positifnya gitu ya, makin kita ngelihat nikmatnya malah dikasih lebih lagi gitu. Jadi terus akhirnya ternyata ya memang harus percaya proses sama percaya benar Tuhan ya. Karena sebenarnya ini deh, kita tuh manusia tuh makhluk ngada-ngada. Kenapa banget? Ada aja kan istilahnya mending ngada-ngada gitu loh. Yang nggak ada diada-adain, yang nggak ada dicari-cari. Padahal yang ada kalau digede-gedein. Bener yang ada dinikmatin ada manusia aja nyarinya AI. Tetap AI masih lanjut tuh. tapi beneran maksudnya gini, buat apa ya orang adanya ini ya udah nikmatin aja dulu ini. Iya. Be real, be present gitu dan nggak usah harus push the process. Journey orang beda-beda gitu loh. Jadi kayak ngapain ngada-ngada, yang ada aja kalau gue gitu. Iya benar. Mbak lu udah bisa jadi itu Mbak. Motivator Mbak. Ini aku juga jadi berasa lebih. Kadang gue suka kesel sama orang. Kayak kalau lo single di umur 40 pasti lo nggak bahagia, lo gemuk pasti lo ini. Kalau ini gini kayak judgement tuh banyak banget padahal I'm okay loh, I'm happy loh gitu. Iya. Sampai orang tuh kadang lebih concern sama Mbak Rasi daripada Mbak Rasi sendiri. Orang gue nggak kenapa-napa gitu. Kadang soalnya ngejudge orang lain tuh lebih enak kan daripada ngejudge diri sendiri. Iya benar. Gitu. Wow, sebuah apa ya? Jadi lebih ini ya, benar-benar termotivasi loh aku. Gak usah ngada-ngada Nes, udah yang ada aja ya. Iya.
tadinya mau pancing kan, biar dia ngomong gitu kan. Agnes apa yang bikin Agnes bahagia? Paling bahagia recently? Selain yang ngajak mama papa, ngajak orang tua, aku yang bikin aku happy apa ya, karena ada ketambahan ya, merasa lebih disayang gitu. Sama seseorang gitu kan. Maksudnya ya aku baru get into dating life lagi, terus merasakan lagi kan seperti apa sih rasanya ada yang merhatiin lagi, ada yang take care gitu kan. Jadi, kok gitu? tapi gue tuh seneng karena lo tuh bisa ngadepin diri lo untuk melakukan hal itu lagi, karena lo nggak ngerti kan, bukan yang trauma terus kayak enggak deh gitu atau apa. Sebenarnya gitu. Lumayan. Jadi aku tuh kan single 6 tahun nih dari 2018 ceritanya. Lama banget, dan selama proses itu tuh on off gitu loh. Dating life tuh kayak cowok-cowok datang dan pergi, dan maksudnya berkali-kali juga tersakiti ya kan, gak jadi nikah lah dan segala macam. Itu kan sebenarnya ada traumanya gitu loh. Dan aku kalau lagi tanpa sadar suka memproyeksikan juga sebenarnya itu ke pasangan baru aku. Jadi kayak aku punya ketakutan, aku punya dan segala macem tanpa kamu sadar. Tapi ya bersyukurnya di satu sisi si pasangan ini tuh bisa mengerti bahwa kamu tuh sepertinya projecting your old trauma gitu. Jadi dia bilang kalau misalkan kamu selalu projecting trauma itu, nanti you cannot see through my heart gitu. Jadi benar-benar dating life-nya tuh jadi nggak clear, karena kan aku penuh dengan ketakutan, penuh dengan worry yang menurut aku manusiawi sih sebenarnya. Tapi itu kan nggak bisa dikontrol. Tapi aku harus sadar bahwa aku tuh masih membawa baggage itu, dan nggak adil buat aku untuk membawa itu ke hubungan yang baru. Makanya ya kalau misalnya kita ngomongin kita punya rasa ada trauma baggage dan segala macam, menurut aku tuh jadi tanggung jawab kita sih, bukan pasangan. Karena mau pasangan aku kayak apapun, mau diganti sama siapapun, mau tiba-tiba sama Tom Cruise ya, ya kalau aku nggak beres sama diri aku sendiri akan susah sih sebenarnya. Iya, karena sebenarnya ini Agnes, ini cowoknya Agnes, terus? ya kan? Nih cowok mau ngapain aja, nih cowok mau ngapain ya, usaha lo effort, tapi di sininya ada tembok trauma lo, dia nggak akan kelihatan, kesian. Iya, makanya kasihan kan. Jadi itu sih tadi diingatkan lagi untuk ngelihat hal-hal kecil yang terjadi. Jadi jangan fokus kalau lagi ada masalahnya atau struggle-nya, fokus ke hal-hal positif. Dan aku juga diingetin sama teman aku untuk punya abundance mindset, karena sebenarnya sebagai manusia kita itu kan hidup berkelimpahan. Kita harus percaya bahwa kita itu hidup berkelimpahan. Jangan sampai kita mikir gini, hari ini aku udah dapat duit nih 10 juta, berarti besok-besok aku gak dapat lagi. Karena kan aku hari ini udah dapat sebuah kenikmatan gitu, udah dapat sebuah hal gitu. Ternyata enggak, kita tuh jangan takut untuk meminta kepada yang Maha Kuasa, karena ya Tuhan itu kan maha segala-galanya. Jadi ya kita tuh jangan minta receh. Lihat dia enak ya sekarang. Gitu, aku kemarin diingetin gitu, jadi jangan minta receh. Misalkan hari ini aku dapat rezeki banyak banget, terima kasih Tuhan. Nikmat mana lagi ya yang kau rencanakan untukku, aku tuh siap banget untuk menerima semuanya gitu. Jadi selalu punya abundance mindset. Amin.